Aduh, nanaonan si lain mang. Rupanya yang minta tolong rombongan orang Ciamis. Kata Nabi Nuh, jangan membuat, jangan gue juga ribet urusan tanggung jawab di hadapan Allah, ngurusin anak satu si kanan susah banget rawatin tuh bocah. Gue ajak naik getek, dia kagak mau, dia mau kelebuk ngikutin orang kafir. Jangan menggoda ribet. No, Nabi Ibrahim bisa kali rame-rame ke Nabi Ibrahim ngadep kita. Nabi Ibrahim tolongin apa? Nabi Ibrahim dari jauh dadah aja kok, jangan membuat. Kata gue jangan. Gue juga punya dosa seumur hidup bohong 3 kali bohong. Nabi Ibrahim seumur hidup bohong 3 kali kok, nangis di hadapan Allah. Nah, model kayak kita, ya Allah, membohong sebenarnya jadi lalap. Agak nangis nyengir mulu. Ya, apalagi yang tukang bohongin rakyat. Betul. Jadi gak enak. Maafin bulurah, ini mah bukan bulurah. Saya mah CS mah bulurah. Beliau tadi cerita, beliau alumni Tebu Ireng bareng sama abang saya Ibu. Masya Allah luar biasa. Santri bro. Nabi Ibrahim gak sanggup, jangan menggoda, gue juga ribet ini urusan, dah ngadep aja ke Nabi Isa bisa kayak nolongin no. Nabi Isa dari jauh udah godek aja kok, jangan membuat. Kata gue jangan dah, gue Nabi paling susah. Bapak gak punya, bini gak punya, makanya gue jomblo seumur hidup. Nabi Isa gak kawin. Makanya umatnya ikut-ikutan bang, nggak kawin juga. Tuh pastor nggak kawin dia, ngikutin Nabi Isa. Biar itu mah ajaran dia masing-masing ya kan. Kalau kita kan orang Islam umat Nabi Muhammad kawin. Kalau nggak kawin sayang wah. Ya iyalah, masa punya perabotan nggak dipakai? Ya kan. Wah. Satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasul yang nolongin kita. Inilah yang disebut syafaatul uzma, pertolongan besar di hari kiamat. Nabi sujud di hadapan Allah. Allah bilang, Muhammad angkat kepalamu, ngomong, minta apa? Ngomong, ya Rabb, izinkan saya memberikan syafaat buat umat saya. Rasulullah manggil kita, mbok. Apa kata Nabi kita? Ummati adalah ummati ta'ali umatku kesini, umatku sini. Nabi manggil kita kok, alhamdulillah. Cuman yang dipanggil nggak sembarang orang bang, enak aja. Ada tandanya yang dipanggil Nabi di hari kiamat, ada mereknya. Yang jelas mereknya bukan gambar partai, bukan mereknya Nabi sendiri yang ngomong, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati guron muhajjalina min atharil wudu. Umatku nanti yang aku panggil di hari kiamat mukanya bersinar bercahaya karena sering kena air wudu. Sering wudu berarti sering sembahyang. Masa wudhu doang nggak sembahyang? Di dunia kita dikasih kulit hitam, kalau rajin wudhu muka kita bersinar di akhirat bang. Wujuhuhum kal qamari lailatal badri, muka kita bersinar bercahaya seperti bulan purnama. Alhamdulillah. Di dunia dikasih kulit hitam, kalau rajin wudhu muka kita mengkilat. Kenapa mengkilat? Pembangkatan hitam? Bukan, karena sering kena air maka maulid sukses berhasil. Tema kita meneguhkan identitas Islam di era modernisasi. Ini bentuk artinya apa kok? Kita ini benar-benar orang ahlu sunnah wal jamaah mempertahankan syiar maulid. Ahlu sunnah wal jamaah NU kita nih semuanya, nah dakwanya jelas bang, terang-terangan, pakai baleho diumumin di masjid-masjid ya kan, di broadcast sampai bikin status ya kan. Ya. Daripada mereka yang ngaku Islam tapi dakwanya ngumpet-ngumpet ya kan, lama-lama dia ngumpet rumah-rumah, ngumpet tertutup, ngumpet lama-lama ngebom.
Ya kan? Islam lagi yang jelek. Makanya kita harus semangat kompak umat Islam. Ketika ada yang nyolek, Islam dijelekin, Islam dihajar, santri dihajar, kiai dihajar, pesantren disikat, hajar balik. Putih kemarin rame bang, iya. Narasi Trans 7 jelas itu bang, itu Wahabi jelas. Bener bang? Iya, makanya kita kesel, aneh. Kalau kita cium tangan sama kiai, jangan rangkap-rangkap sama guru sama kiai. Kalau nggak pernah ngerasain mondok, jangan bicara santri. Bener. Kalau nggak pernah ngerasain di pesantren, jangan bicara ngomongin kiai pesantren. Ya kan? Orang sekarang begitu bang, ngelupain yang namanya faktor berkah. Orang sekarang banyak kan begitu, ngapain lo, kiai mah sama aja, orang juga kan begitu. Enggak begitu bang. Kenapa? Karena orang lupa dengan faktor berkah. Berapa banyak saya mondok teman-teman saya di pondok itu bodoh banget kok, geblok banget tuh bocah, ngaji geblok banget, yuk kitab dijual-jualin nama dia. Gua ilaha illallah, bebel banget, nyontek mulu kerjaannya, asal ujian, pokoknya kontennya 5 mulu merah semuanya. Tapi dia hormat dengan kiainya, dia sadar bahwa itu gurunya, bahwa beliau mencari berkahnya, diomelin, diperintah, dihukum sama gurunya, disuruh kemana aja mau, nggak pakai disuruh mau, mijitin, bahkan nimbain air di kolamnya, diisiin semuanya, berkahnya luar biasa. Keluar dari pesantren, sekarang saya lihat mereka itu teman-teman saya jadi orang besar semuanya, punya majlis, punya pesantren, punya madrasah. Kenapa? Berkah dari kiai. Dan macam-macam bang sama guru. Ayo dah. Iyalah, enak kita kadang-kadang. Ya kan bang. Iya, pesantren kadang-kadang dipandang sebelah mata. Anak lu sekolah di mana? Ya, gua mah anak gua daripada kagak sekolah. Terus sekolah di mana? Gua masukin aja ke madrasah. Ngomong madrasah aja udah nggak bangga bang, madrasah dikata. Ustaz, anak saya masuk pesantren, masuk madrasah, saya keluar jadi apa? Jadi orang. Masa jadi kebo? Ya kan bu? Anak kita dididik di pesantren apa? Dilatih mentalnya, diajarkan mandiri, diajarkan bergaul, diajarkan akhlak, semuanya jelas lengkap. Maka jangan pernah ngecilin pesantren, jangan pernah ngecilin kiai dan santri. Kesel kita enak itu. Makanya kemarin pada minta maaf tuh. Ya kan. Perbatang pimpinannya, terus semua yang punya perbatang semua pada nunduk, banyak mau saya liatin. Iyalah, di mana KPI? Harusnya KPI maju dong, ya kan? Komisi penyiaran itu penyiaran Indonesia harus tahu yang mana yang kagak baik tayangan, cut. Begitu musinya. Iya. Ya kan? Iyalah, tambah lapar lagi. Makanya kita ini cinta sama Nabi, cinta sama Rasul, ikutin ajaran anjurannya. Alhamdulillah. Iya bu, Nabi kita ajar. Makanya kita diajarin adab, akhlak melalui kenapa? Melalui maulid. Kan ditulis sudah tuh kemuliaan adab akhlaknya dibaca sama teman-teman tim hadro. Nih, jangan kecilin hadro. Ini anak-anak hadro bu, Masya Allah, wasilah kita membaca riwayat sejarah Nabi, mengerti melalui tim hadro tadi dibaca. Hadro artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Sampai ketika marhaban mahadul qiyam, marhaban ya marhaban ya nurul aini, marhaban jaddal husaini, marhaban Rasulullah itu hadir ibu, diiringi dengan wangi-wangian bukhur, gahru, Masya Allah. Dengan khusyuk kita melantunkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Tim hadroh yang megang bas semangat nabunya, ciputa ciledug, luar biasa bu. Pengajian macam-macam sama anak hadro. Ibu punya anak perawan, didemenin anak hadro, kasih aja udah. Pokoknya anak ibu aman, terjaga. Ada yang nyolek langsung digampar sama dia kok. Tahu sendiri kapalan semua telapaknya. Melintir ukuran ditabuk sama anak hadro.
Masya Allah, kita baca sejarah riwayatnya. Dulu kita dari masih kecil, saya alumni dari At-Taqwa cabang sampai ke Aziada Buya Zayadi. Di sini di Tambun ada Kiai Haji Dawam Anwar Yaping, ada Anida, ada An-Nur, Kiai Haji Mukhtar Tabroni. Di Bekasi luar biasa, semua itu berguru mereka. Ya, Kiai Buya Zayadi Muhajir, Kiai Nur Ali, Kiai Abdullah Syafi'i, Kiai Tohir Rohili, Kiai Hasbi Allah bin Mualim Gayar, dan Kiai Mukhtar Tabroni. Semuanya berguru dengan guru Kiai Haji Mirsad, Guru Marzuki bin Mirsad Cipinang. Semua sanad keilmuannya jelas. Beliau pada mondok semua kiai-kiai besar kita. Di mana? Di Abuya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki di Mekah. Ilmunya disaring semuanya. Bekasi santri, Bekasi kota santri, kampung santri, ya Bu. Apalagi Buaran, alhamdulillah. Lah iya, semuanya ketahuan, diajarin adab akhlaknya, diajarin baca rawi. Dulu kan kita masih kecil Bang, kalau baca rawi itu ya Robi inapakana, ya kan, al jannah wa ba'du nasabun wala maroda wala matama wa muhayyan, ya kan, diapal itu dulu, diapal Barzanji. Nggak ada anak Betawi itu membaca rawi pakai nedeng, kagak ada, apal semua kok, diapal Bang, diapal lu Mak. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dulu tuh, al-jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Langgam At-Taqwa. Bu, bener kan? Iya, di sini dari dulu kita diajarin rawi Barzanji, ternyata kita buka, oh ini loh maknanya, ini loh artinya. Al-Imam Syekh Ja'far Al-Barzanji mengutip, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu. Beliau Rasul orangnya sangat pemalu. Nabi orangnya sangat tawadu, rendah hati, enggak sombong. Nabi orangnya pemalu. Pernah satu hari Bang, Nabi naik ke atas Ka'bah, dandanin Ka'bah rusak, angin kenceng niup gamis Rasulullah, tersingkap gamisnya Nabi, betisnya kelihatan oleh orang dari bawah. Nabi turun, mukanya pucet, malu. Kenapa malu? Betis kelihatan orang dari bawah, timbang betis kelihatan malu. Timbang betis kok. Kadang-kadang orang sekarang kan urat malu tuh banyak yang putus. Nenek-nenek pikirannya di mana tahu, di depan TV udah pakai apa ya? Live TikTok. Rambut merah kayak ada jonggol. Riak tuh rambut, ya Allah, udah dandanan menor banget. Ada kayak di sini ditempelin di TV, kayak keliling-keliling gitu kok, kayak bling pecah, bola pecah, ya Allah, relet-relet, dia udah pakai kaos ketek ngablak. Bukan resebat nenek-nenek keliling kok komplek, pakai naik motor Mio, pakai celana wahai, udah langsung gawat JJS. Malu kok, tutupin apa? Kok perempuan, neng, cewek tutupin apa? Kita nih orang laki, amalan kita sering angus gara-gara ngeliat yang begitu kan. Ini coba kalau mau tutupin, kan rapat kita, amalan kita terjaga ya Bang, ya Bang, ya Bang, ya Bang. Iya Bang, orang mah kita kagak liatin barang bagus, kita liatin dosa, ya kan Bang, ya Bang. Iya lah, maka ditutupin auratnya. Gara-gara dia nggak pakai pakaian yang bener, dia ablag aja kita ngeliat, ya kan, kita disalahin dasar laki, mata keranjang, buai darat. Kita dikata buai darat, padahal mah dia lubangnya. Masa bayang gak ada lubangnya? Pakai jilbab itu Bu, bukan yang dipakai di kepala ibu, itu namanya kudungan. Beda jilbab sama kerudung. Yang disebut jilbab pakaian yang gombrong, yang nutupin aurat, yang gak kelihatan bentuk tubuh perempuan. Kalau sekarang ada cewek kudungannya bagus, hijabnya modern, tapi pakai kaosnya ketat, celananya ketat, secara hukum agama masih haram. Kenapa haram? Karena apa masih kepanjang Bang. Udah baru paham ya, gini.
Udah suruh dandan tutupin rapi, alhamdulillah. Nabi betisnya kelihatan malu, syadidal haya wa tawadhu, rendah hati. Dikatain Nabi, dihina Nabi, dibully, dinyinyirin, difitnah, diteror, bahkan mau dibunuh. Nabi diancam, nggak pernah balas. Itu namanya batu. Bu, Nabi sayangnya luar biasa. Ini anak bukan? Enggak. Ini namanya Bu air bening. Ini bukan air putih. Salah nyebut, hati-hati. Ini air bening. Enaknya kalau cupang itu. Alhamdulillah kayak ada manis-manisnya dikit. Wah, dikasih larutan. Kira kita panas dalam kali. Membantu meredakan panas dalam. Tidak juga sih. Sariawan, tenggorokan kering, dan bohol pecah-pecah ada sini. Iyalah, mana-mana juga bohol pecah. Masuk. Bu, ini Nabi. Nabi dikatain gak marah tuh bang orangnya. Ini kita diajarin adab akhlak beliau luar biasa. Kita baca di Rawi. Nabi pernah satu hari kok, Nabi lagi jalan berduaan sama istri beliau Siti Aisyah. Jalan depan orang banyak. Itu ada orang kafir, mulutnya lemes banget. Ngerti lemes? Comel. Nabi lewat beri salam, salamnya beda. Kalau kita kan assalamualaikum, dia lain orang kafir. Assalamualaikum. Samun artinya racun. Assalamualaikum ya Muhammad, diterjemahin mampus lu Muhammad. Nabi dikata mampus. Sesuai pada orang. Marah? Enggak tuh. Yang marah istri beliau Siti Aisyah. Dibalikin tuh orang kok. Assalamualaikum wa la'natullahi wa adabuh. Lu yang mampus, dilaknat, ya azab lu. Tuh bang, perempuan. Sertahu aja. Dikasih satu, mulangin tiga. Emang udah kodratnya begitu, yakin perempuan antepin aja. Iya. Perempuan kalau udah bad mood, ingat nggak bad mood? Lu kalau udah lagi kesal, udah perempuan ini kalau bad moodnya itu tepung serbaguna aja bisa jadi tepung serba salah. Dibalikin sama beliau Siti Aisyah istri beliau, apa kata Rasulullah? Mahlan ya Humairah, mahlan ya Humairah. Tenang ayang beb, tenang. Tenang ayang beb, kalau kita dikata begitu gak usah ngegas, cukup balikin wa'alaika. Assalamualaikum ya Muhammad, wa'alaika. Mampus lu Muhammad, lu juga. Dikatain gak marah, mau ke masjid diludahin dari atas rumah, kan tahu sendiri ceritanya Bu, ya kan? Dia Allah diludahi, senyum. Besok lewat lagi, diludahin lagi, Nabi senyum lagi. Ketiga harinya lewat, diludahin lagi. Tetap Nabi senyum, keempat harinya lewat, Nabi gak diludahin kok. Sampai tengok bang, Nabi di pinggiran gang masjid. Sahabat negor, ya Rasul, nyari siapa? Enggak nyari siapa-siapa kok. Itu kayaknya ada yang lagi dicari. Enggak, cuma saya lagi heran aja. Heran kenapa ya Rasul? Biasanya saya lewat sini, udah ada langganan. Oh langganan saya nggak ada ya. Langganan apa ya Rasul? Diludahin. Oh si Fulan ya Rasul yang ludahin. Kemana orangnya? Sakit ya Rasul. Sakit apa? Nggak tahu saya. Kena COVID kali. Panas dingin meriang Bu. Nabi buru-buru pulang, ngambil makanan, berangkat nengokin ke rumah yang sakit. Luar biasa Rasulullah kok. Ini yang kita ketemu, nggak nemu dari kita. Berangkat Nabi nengokin sampai depan pintu rumah yang sakit. Assalamualaikum. Yang lagi sakit mah bang di atas balai kok lagi kekurung. Lengurinti aja dia. Habis vaksin kali. Enggak ASEAN kena Sinovac. Panas dingin meriang. Assalamualaikum. Siapa di luar? Saya siapa? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah langganan ente.
Pasti kata langganan kaget bang. Nabi masuk, yang sakit duduk langsung di hadapan Rasulullah. Berkata itu orang, "Sodaqta ya Muhammad, engkau benar Muhammad, benar engkau benar, benar. Aku Masya Allah, sekarang aku sakit, satu pun teman belum ada yang jenguk Muhammad. Ya Allah, teman saya padahal banyak di grup WA juga banyak, gak ada yang pada komen. Cuma tambahan doang. Apa? Bu, Sodaqta ya Muhammad, engkau benar Muhammad. Tiap hari engkau aku sakitin, tiap hari engkau aku ludahin. Sekarang aku sakit, satu pun teman belum ada yang jenguk. Kamu lebih dulu jenguk saya. Saksikan sekarang Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam lantaran kemuliaan akhlak. Kalau model kita digituin, saya mesti lain urusan. Kemana juga gua udah ya kan? Iya lah, gua pleter lu, gua koyok lu, ya kan? Lah, pergi Betawi digituin, lu gelar, gua gulung, lu jual, gua borong, begitu bang. Gua Betawi dilawan. Biar katakan gak punya duit, dia ada bocah naik motor kencang banget di depan rumahnya. Wah, gua langsung marah banget, gua bayarin kepala lu. Padahal gak punya duit, kepala orang yang mau bayarin. Masya Allah, Nabi. Lagi ceramah di Taif, dilemparin kotoran onta, ditimpukin batu bang. Nabi lagi dakwah, dilemparin tai onta, ditimpukin pakai batu, berdarah jidat Nabi yang mulia. Apakah Rasulullah marah? Enggak, Rasulullah nggak marah. Yang marah malaikat Jibril. Agak tanggung-tanggung kok, jenderalnya malaikat marah. Nabi lagi ceramah ditimpukin batu, yang marah itu Jibril. Nyamperin Rasulullah, ngasih tawaran. Apa tawarannya? Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud buat tibanin buat orang kafir yang nyakitin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira. Masa lu lagi ceramah ditimpukin buat tibanin Jabal Uhud? Jangan Jibril. Emang apa sih? Jangan. Saya dakwah jangka panjang. Kalau orang tuanya saya ceramain belum beriman, terus saya tungguin anaknya. Siapa tahu anaknya beriman. Jibril kesel. Anak bagaimana? Bapak Muhammad. Biasanya bapak kalau anak kamret. Bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Lah fotokopi bagaimana aslinya? Pasti kafir lagi tuh anak. Udah tibarin aja. Jangan Jibril. Anaknya nggak beriman, saya tungguin ntar cucunya. Siapa tahu cucunya ntar beriman. Jibril, ya sabaran Nabi, sabar banget. Terus mau apa kau Muhammad? Izinkan saya mau doain aja. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasih petunjuk, hidayah buat mereka yang nimpukin saya karena mereka nggak ngerti. Nggak nemu bang, agak nggak nemu. Nggak ada. Kalau model saya digituin buat lain urusan. Umpama bang, ini umpama nih, ini direkam nih video nih, umpama nih. Oke guys, umpama nih, misal nih, jangan tadi potong video gua diviralin lagi ya kan. Biasa kan lagunya netizen plus 62 emang begitu rese-rese ya kan. Umpama Tile lagi ceramah bu nih, saya ditimpukin batu, udara jidat saya, datang Jibril kasih tawaran. Umpama ini mah udara jidat saya tawarin, Tile, ada apa Jibril? Bagaimana kalau Monas gue cabut? Gue tibarin buat orang yang nimpukin lu. Apa kata saya? Sikat Jibril, wah, mampusin semuanya. Tuh kalau saya, pilok Jibril datang sama saya. Masya Allah, makanya gue nggak nemu kemuliaan akhlak Nabi diajarkan begitu luar biasa. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadhu. Baca lagi kemuliaannya, wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Nabi demen sama fakir miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Nabi sama orang susah, sama orang miskin sayang kok, cinta, demen. Makanya Nabi sampai-sampai doanya, Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, kumpulin nanti di akhirat bersama orang miskin. Ini doa Nabi.
Ini doa yang nggak pernah kita baca. Pernah mbok abang baca doa begitu? Agak dah. Kita emang nggak pakai doa begitu, emang udah turunan susah kok. Engkong miskin, bapak miskin, jatuh di anak kebelang pisan. Miskin lengket, kata mang kita. Pakai berdoa begitu ya tambah miskin udah. Nabi luar biasa sayangnya sama orang miskin, maka beliau nyuruh kita idza da'atul miskina ajaba, kalau diundang sama orang miskin buru-buru datang. Nabi nyuruh kita begitu. Kalau diundang sama orang miskin buru-buru nyampe. Dari kampung kadang-kadang masih banyak yang kebalik. Ini orang kaya yang undang buru-buru. Saya kan begitu mau di kampung saya. Iya. Ada orang kaya mati itu ustaz mimpin tahlil gak kelar-kelar, sampai 1000 dibaca dua aki-aki pengen lentuk 1000 orang kaya, makanya enak-enak dia pikirin ya kan. Iya betul. Jadi orang miskin mati tahlilan 30 biji kelar bang, cepet banget udah habis. Dia pikir besoknya punten. Paling orang susah tahlilan biasanya kan orang ayam negeri mau bihun begitu pada dia. Suai banget. Ya, jangan suka ngecilin orang miskin. Nabi demen sama orang miskin. Bahkan undang-undang dasar kita udah bilang tuh fakir miskin dipelihara oleh negara. Yang macam-macam orang susah. Ya kan. Ya. MBG mah belum seberapa, kurang lah. Ya kan. Kasih kerjaan yang belum. Banyak pengangguran tuh. Bekasi apalagi, wow, banyak 7.000 bang perusahaan kita di Bekasi masih banyak pengangguran. Ya kan. Itu anggaran banyak, CSR banyak. Saya sama orang Bekasi, itu orang Bekasi kok. Saya sering ngobrol sama bupati, sering teleponan, video callan sama. Saya bilang ayo usahain. Nih kenapa banyak pengangguran ya bu? Urusan makan mah urusan mak bapaknya. Kalau dikasih kerjaan juga anak bocah makannya bergizi. Ya kan. Iya, tolong evaluasi. Bukan saya nggak setuju dengan program pemerintah, setuju, cuman evaluasi dong. Kenapa ya? Kita dari masih kecil kok nih muludan, rajaban, ya kan, tahlilan, selamatan, makan besek bareng-bareng di nampan, enggak ada keracunan. Ngapa timbang sekarang banyak banget kasusnya? Kalau sekali 2 kali mah mendingan, lah banyak banget kasusnya. Ya kan. Hampir 6.000 kasus lah. Gimana? Ini perlu dievaluasi. Ya kan. Jangan ngabisin anggaran doang. Sehari 1,4 triliun duit habis buat MBG doang. Jangan marah kalau dikritik. Ya kan. Bagaimana mau bergizi? Ya Allah bos, makanya tipis. Udah ayamnya belatung mulu ya kan. Tempe kagak digoreng ya. Ilah. Gini hari udah matang, besok kalau dimakan pagi basi tuh bocah makanannya. Iyalah, harus evaluasi dong. Jangan marah dong. Iyalah, jangan marah dikritik loh. Jangan marah, jelas kenyataan fakta ya kan. Bukan hoak ya kan. Iya dong, mau dikritik jangan terima dong. Saya telepon, saya sering WA-an sama Pak Menteri, saya telepon, saya WA. Banyak kok teman-teman saya jadi menteri, saya WA, tolong evaluasi. Artinya apa? Biar bagus berjalan, alhamdulillah. Iyalah, jadi potong lagi anggaran, potong. Bagaimana? Mau sehat, 4 sehat, 5 miliar. Begitu mestinya. Makanya mudah-mudahan ya bu, jangan sampai kesel orang-orang susah. Kita miskin, Nabi demen sama orang miskin. Disebut kaya kan ada yang miskin, yang sembarangan orang kaya. Makanya orang kaya jangan pelit sama orang miskin. Kalau ada orang kaya pelit sama orang miskin, sama yatim pelit kan juga po, lihat aja, liatin aja, duitnya habis dimakanin sama dokter, diporotin kena gula, liver, jantung, stroke, nangkrak aja berobat, ya kan. Udahlah, emang enak duit banyak lagi nangkrak aja di atas balik, mati enggak, hidup enggak. Disuapin makan, cebok-cebokin, dijemur, pakai kursi roda 8:30 masukin lagi, besok jemur lagi. Pas anaknya jemur lupa ngangkat, main game aja anaknya. Pas 12 baru ingat tuh bapak mau ngangkat. Dia nggak tahu bapaknya ulet, udah kering aja ngangkat. Yang hanya pelit. Disebut kaya ada yang miskin, disebut miskin ada yang kaya, disebut pejabat ada rakyat, disebut atasan ada bawahan, ya kan?
Coba-coba ibu pakai baju atasan doang, nggak ada bawahannya bagaimana? Iyalah, saling merluin kita ya kan. Iya, memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda. Ada yang miskin, ada yang sedang, dan juga ada orang kaya. Agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar, berjalan. Kalau semuanya konglomerat, takkan ada pembangunan. Kalau semuanya atasan, lalu siapa jadi bawahan? Itu ngapa udah mau pulang aja, pada berdiri. Padahal acara belum kelar, nggak enak kalau ngomong begini, ditinggal pulang. Orang belum kelar, udah pulang aja. Makanya kita saling menghormat, saling jaga, biar punya perasaan orang-orang susah. Nabi demen sama orang miskin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nih lewat maulid ya biar ada asarnya, perbaiki akhlak kita kepada Allah. Artinya apa? Kelar maulid semakin meningkat kualitas ibadah kita. Masjid khairul amal, cakep keren, berapa kali renov udah ini. Ada halamannya, saya yakin sholat jamaahnya penuh di sini, terutama subuh. Saya tahu saya subuh sering lewat sini. Oh, kalau udah 3:04 itu marbot udah nyetel, kadang-kadang diambil mic. Salatu wassalamu alaik ya imamadul mujahidin ya Rasulullah. Saya kalau subuh 3:04 udah baca gituan samanya bangun tapi orang bener kok ya. Kalau belum bangun juga marbot suruh ganti cara banguninnya biar cepet bangun. Nih saya ajarin nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak Ibu subuh. Laki bangun paling cepat itu kok. Nyalu siapa yang mati? Bininya ngomong, lu bang yang mati. Subuh kagak bangun-bangun. Makanya subuh laki kita bangunin ya kok. Subuh laki kita bangunin. Ya, subuh laki kita bangunin. Apanya yang dibangunin? Orangnya. Salat jamaah, alhamdulillah. Yang belum doyan ngaji banyak guru kita di sini. Ada ustazah, ini 8 majlis taklim dijadiin 1 ya kan. Ya kok berkah buat emak-emak tuh. Mantap bener dah kalau emak-emak pengajian Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, lagi gabungan PKK, gabungan BKMD. Wah, luar biasa tiap hari ada terus. Satu majlis taklim lain seragamnya kan, ada yang biru-biru, yang ada yang laku-laku, ada yang hitam, ada yang bunga-bunga, ada yang hijau teh kuda, ada yang tepuk, macam-macam udah tuh seragam warnanya. Ada yang 2 kali bayar, 3 kali bayar, ya kan gampang buat semangat kita ngaji ya Bu. Yuk ngaji terus, mumpung sehat ada kesempatan, karena ngaji nggak ada batas waktunya. Dari mulai kita di bedong sampai di bedong lagi ngaji, habis juga kalau di bedong lagi sampai mujur ngalor juga habis. Siapa yang bedong? Amil. Baik-baik mau amil, siapapun yang dipegang amil mati. Hati-hati pokoknya nih. Amil tuh orang pilihan, jarang yang mau gantiin amil. Siapa ya bang? Iya, makanya harus ada kaderisasi tuh amil. Ya kan, latihan bungkus, nanti mandiin, ya kan baik-baik. Tuh amil orang-orang pilihan, itu firasatnya cepet tinggi banget kok. Saya sering ngobrol sama amil. Masa ada burung batang nih di masjid, bunyi ya tengah malam, kotak-kotak. Udah ngomong tuh amil, ada yang mati bisa minta ke dia. Tuh amil meletup bener. Nah, yang lebih akurat kalau kata amil, asal ada burung bunyi, uit, 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 uit. Itu amil hatinya ngomong itu, ada job nih.
macam-macam mama hamil. Nah, kamu kan dia pikiran yang mantap, ada jobnya, ada job. Dia tunggu-tungguin dari pagi belum ada umum-umum. Ini sampai jauh belum ada pengomong-omong. Sampai asar belum ada juga. Bagaimana ya? Pas asar bininya mati. Bu Allah, siapa hamil? Hamil kamu saya. Mudah-mudahan nyok kita ngaji nyok. Kok kita ngaji nyok. Kita kumpul di majelis taklim nyok. Kita duduk barengnya, kita pulangnya. Ngaji dosa dirontokin, pahala dapat, silaturahim kita nyambung. Jangan pernah tinggalin mumpung masih sehat. Jangan pakai ada ngomong bahasa. Ya Allah Tad, pengen banget mengaji, cuman repot banget Tad, saya repot mulu. Bu, bang, ngomongin repot, emang lu doang yang repot? Gituin aja, semua kita orang repot kok. Dari muda kerja udah repot, punya anak ngurusin anak repot, udah tua punya cucu ngurusin cucu repot lagi lah, kapan mengajinya? Luangkan waktu, jangan nyari waktu luang. Ngaji kok, nggak lama bang ngaji, ya paling lama sejam. Ikutin guru, udah. Guru bawa kitab, ngikut aja. Bawa kitab, mau bisa kayak kagak, bawa tuh kitab. Guru kebet. Nah apa susahnya tiba ngebet? Guru tutup lah, tutup. Temennya oleh halaman berapa itu? Boleh kebet doang, lu nanya gua. Datang begitu doang dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Kita kan boro-boro sembahyang 1000, terawih aja nggak jadwal imam. Aku udah sebelum terawih jadi ya tanda jadwal dah, malam ini terawih imamnya dia aja lama. Wah, pindah. Ya Allah, pahalanya dicatat sama seperti kita mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Pahalanya sama seperti kita jenguk orang sakit 1000 orang sakit. Pernah nengokin 1000 orang sakit? Ya. Nggak pakai modal. Nengokin orang sakit kok minimal jeruk 2 kilo bawa ganteng. Ini datang luang rumah sakit, teman lagi diimpus, pakai nanya apa yang lu rasain sih Ji? Lu pakai diimpus di sini, yang sakit nyaut gak? Gue rasa-rasa. Lu ngapa lu kemarin ke bapak? Coba lu buat jeruk kali gue rasa-rasain ada asemnya, ada manis, emang PA juga. Mudah-mudahan kok kita istiqomah ngaji udah terus, insya Allah guru-guru kita, ustadz kita masih banyak kesini luar biasa. Ayo kita kumpul terus di silaturahim kita nyambung. Nih kalau nggak ada muludan jarang kita ketemu begini. Yang kita silaturahim, umur jadi panjang, rezeki jadi murah. Insya Allah mudah-mudahan kita kumpul terus istiqomah. Sebagai umat Islam kita harus bangga. Islam adalah agama yang universal, mengatur dalam segi kehidupan apapun, hidup rumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, bergaul, bermuamalah, diajarkan semuanya. Maka kita kumpul di majelis ilmu biar dapat ilmu, ibadah jadi benar lantaran ada ilmunya. Ilmu bikin hidup jadi mudah. Saya ngomong begini ujung sono kedengeran. Kenapa? Karena saya ngomongnya pakai ilmu. Ilmu apa? Ilmu teknologi, sound system. Ini kalau nggak ada speaker, lecet bang, gorokan. Untuk ada sound ini. Ngomong pelan yang jauh kedengeran. Ilmu bikin mudah. Saya pernah ngecek sound dulu, bukannya kalau di lapangan. Bapak Ibu yang di sono kedengeran nggak? Enggak. Berarti kedengeran. Orang dia nyaut. PA ini jamaah. Sebenarnya saya ngetes begitu. Dan di sana kedengeran nggak Pak? Enggak. Ya berarti kedengeran. Udah nggak perlu nyaut. Ilmu bikin mudah, seni bikin indah, agama bikin hidup jadi terarah. Insya Allah terus kita istiqomah, kita bangga jadi umat Islam. Islam itu menjaga ukhuwah Islamiyah. Jangan mau diadu domba, jangan mau dipecah belah. Banyak udah kelompok-kelompok yang mau memecah belah umat. Ya Bu, ya Bu. Iya kan, mudah-mudahan kita semuanya kompak bersatu seperti 5 jari, berbeda tapi kompak. Jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking. Beda nama, beda fungsi, beda bentuk, tapi kompak bersatu, mukul bisa, nampar bisa. Coba-coba makan pakai jempol doang. 3 hari belum kelar kok. Nampar pakai telunjuk, nggak sakit. Beda boleh,
marahan jangan, kompak bersatu. Jempol simbol pejabat RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden. Jempol. Kerjaan kalau udah dijempolin pemerintah, cakep, mantep bang, bagus, ajib, diginiin, muncul. Yang ini telunjuk, siapa dia? Kudu ada di masyarakat kita telunjuk. Simbol dari orang kaya. Orang kaya simbolnya telunjuk. Kenapa? Kalau udah kena nunjuk, rapi semua. Masjidnya tingkat bang, itu kalau orang kaya yang nunjuk rapi masjid. Coba yang miskin nunjuk sembarangan, ditakut orang kok kita bang, nggak model lu. Orang kaya mah lagi duduk bareng aja nih, kentut orang kaya, pret. Bapak sehat. Mana sebelah ngomong, aduh bapak sehat, sehat bapak alhamdulillah pak, udah bisa kentut ya pak, alhamdulillah. Orang kaya. Coba yang miskin kentut sembarangan, habis udah dibully, setan. Bangkek lu punya adab, kentut sembarangan aja, pindah sono pinggir kali. Makanya orang kaya simbolnya telunjuk, karena telunjuknya manjur. Ini jari tengah nih, siapa dia? TNI, Polri, polisi, TNI, adanya jari tengah. Kenapa dia tengah? Netral. Sono enggak, kemarin enggak, tengah-tengah, netral. Komandan, izin, netral ya, netral, tengah-tengah, netral dong nih. Nah ini jari manis, simbol anak muda. Masa muda, masa yang paling manis, maka simbolnya jari manis. Biar buntung, tetap namanya jari manis. Yang ini kelingking, Ibu-ibu, simbol kaum perempuan. The power of mama, dharma wanita, ras terkuat sedunia. Kecil tapi anteng, yang macam-macam memang kelingking. Fleksibel, kemana aja masuk. Ke hidung masuk, ke kuping masuk. Buktinya di kampung saya ngecek ayam nelor apa enggak. Sodoka pakai kelingking lah. Nggak mungkin pakai jempol. Boros lah. Kesian bola ayam ledes ya kan. Beda nih, kompak bersatu, alhamdulillah. Cuman di mana-mana juga tahu, dari zaman jebot sampai zaman sekarang, kelingking kalau sweet ketemu jempol, di mana-mana yang kalah jempol. Jempol pejabat, kelingking perempuan. Jabatan sering duduk gara-gara perempuan. Kekuasaan sering jatuh gara-gara perempuan. Tapi kelingking nggak selamanya menang, sweet ketemu telunjuk baru kalah. Orang kaya, perempuan asal lihat duit begini aja. Perempuan asal lihat duit begini, bukannya matre, emang udah bawaan lahir bang. Itu mau udah kodrat perempuan, bawaan lahirnya ke dunia 3, cemburuan, emosian, mata duitan. Cemburunya hilang, ada gurunya yang ngajarin. Emosinya hilang karena dia ngaji, lah nggak hilang. Makanya nyari bini yang bisa nyari duit. Bini udah kita umpetin dimanapun ketemu dicari. Itulah bini yang bisa nyari duit. Hati-hati ibu, banyak undang-undang KUHP yang banyak menjerat kaum ibu. Ibu nyuci baju, di kantong baju suami ada duit suami, ibu langsung cuci aja, ibu kena pasal pencucian uang. Kalau ibu ambil itu duit, ibu belanjain, berarti ibu telah menghilangkan barang bukti. Mudah-mudahan kita semua kompak bersatu, amin. Ya Rabbal alamin. Yuk kita kumpul malam ini, ntar kita berharap kumpul lagi bersama di bawah bendera baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelak kita dapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah, amin ya Rabbal alamin. Lapar batin dulu yang nggak apa-apa ya, kalau masih penasaran diundang lagi, kalau udah kapok jangan diundang lagi dah ya. Doain saya lurah ya, biar gemuk, biar sehat lurah ya. Kalau gemuk bukan ditolak. Insya Allah ntar ada guru kita yang nambahin ya bang, ini yang tidak ya bang, lapar banget kopi asli. Tadi saya baru nyampe dikasih kopi doang, belum pernah nasi. Oh, pas ini belepok juga perlu tinggi-tinggi. Ya dah, kita doain Insya Allah kita semua sehat afiat, Allah kasih panjang umur dalam taat ibadah.
Allah kasih rezeki yang banyak, yang halal barokah. Allah jauhkan dari fitnah, Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah, Allah jauhkan dari malapetaka. Allah selamatkan kita di dunia dan selamat pula di akhirat. Doain anak-anak kita yang sedang belajar, Allah berikan kepahaman, Allah kasih ilmu yang manfaat. Kelak anak-anak kita dijadikan anak yang solihin dan solihat. Doakan juga guru-guru kita diberikan kekuatan, kesabaran membimbing kita, ilmu-ilmu beliau manfaat buat kita semua. Doakan para pemimpin-pemimpin kita senantiasa takut kepada Allah dan sayang kepada rakyatnya, diberikan kekuatan, kesabaran melayani, mengayomi kita semua. Dan kita berharap kepada Allah, orang-orang tua kita, ibu bapak kita yang sudah meninggal dunia, keluarga, sanak famili yang sudah mendahului kita, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal kebaikannya, Allah jadikan kuburnya rawdah min riyadil jinan. Dan doakan pula untuk saudara-saudara kita, bapak, ibu, keluarga yang hari ini mendapat musibah, diberikan oleh Allah ujian berupa penyakit. Allah angkat segera penyakitnya, Allah sembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan sehat setiap kalanya. Al-Fatihah biniyatil qabul wal usul wa ila hadratir rasul biniyatil madkur bisirril Fatihah.